Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa dari kelas 7 APGSD, nomor absen 22, min 17 10 12 52 2007. Di sini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran muatan PPKN tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran keempat kelas 4 semester 1. KD-nya 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Iya, benar. Minggu lalu kita telah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau materi pembelajaran kita selanjutnya. Tetapi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di lingkungan luar atau lingkungan sekitar kita. Jadi, kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya kan? Ya, bagus kalau kalian semua sudah mempersiapkan dan membawa alat dan bahan-bahan tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang memiliki tanaman di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya? Ya, tanaman apa yang dimiliki di rumah kalian atau di sekitar kalian? Oh, tanaman mangga. Nah, agar tanaman mangga tersebut tetap hidup dan tumbuh berkembang, apa yang akan kalian lakukan? Iya, benar, merawatnya. Tapi jika pohon mangga tersebut berbuah, apa yang akan kalian lakukan? Ya, benar sekali. Kita akan memetik buah dari pohon mangga tersebut. Nah, merawat dan menjaga tanaman dengan memberikan pupuk, menyirami setiap hari merupakan kewajiban kita sebagai manusia terhadap tanaman yang ada di sekitar kita. Sedangkan memetik buah dari pohon mangga yang kita miliki merupakan hak kita sebagai manusia. Jadi anak-anak, ada yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Ya, benar. Jadi kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kita dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang menjadi hak milik kita. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban ini harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh hanya menjalankan kewajibannya saja, tapi tidak mengambil haknya. Atau hanya menjalankan haknya saja, tetapi tidak menjalankan kewajibannya saja. Jadi kewajiban dan hak ini harus berjalan secara seimbang atau secara beriringan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kegiatan kita merawat dan menjaga tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita saksikan dulu video pembelajaran yang ada di depan. Selamat menyaksikan. Perwujudan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Hak terhadap tanaman, apa sih hak apa yang kita dapatkan ketika kita melestarikan tanaman? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Boleh kita ambil buahnya, boleh kita ambil daunnya, batangnya pun juga boleh kita konsumsi. Kemudian kita juga boleh menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga berhak memetik tanaman untuk dijadikan hiasan atau kerajinan tangan. Mengolah tanaman menjadi pupuk kompos juga boleh. Kemudian mengolah tanaman sebagai makanan hewan ternak.
Sedangkan kewajiban terhadap tanaman setelah kita memperoleh haknya, ya kan? Kita harus melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, kita harus merawat tanaman dengan baik. Kita sirami, kita beri pupuk. Kemudian kita juga bisa membudidayakan tanaman sehingga tanaman itu tidak akan punah. Kalaupun kita tidak mempunyai lahan, kita bisa menanamnya melalui media pot. Kemudian kita juga harus menjaga kelestarian tanaman dan jangan pernah kita menebang hutan ya, menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Ketika kita menebang pohon di hutan, kita harus menggunakan sistem tebang pilih. Kemudian melakukan penghijauan atau reboisasi. Anak-anak, ketika kita melestarikan tanaman, kita melakukan kewajiban kita, terus kemudian kita mendapatkan hak kita, dampak apa sih yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ataupun tidak melaksanakan? Nah, yang pertama, dampak positifnya ya, kita mendapatkan lingkungan yang sejuk. Kemudian mendapatkan udara yang bersih dan sehat karena tanaman itu bisa merubah udara yang kotor menjadi udara yang bersih sehingga bisa kita hirup masuk ke tubuh kita. Kemudian menciptakan pemandangan dan suasana yang indah ketika kita melihat sekitar kita banyak hijau, kehijauan, pemandangan hijau, mata kita menjadi segar. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama terjadi polusi udara. Akibat udara kotor tadi tidak terserap oleh tanaman. Kemudian lingkungan rentan terjadi banjir dan tanah longsor. Karena tidak ada pohon, jadi tidak ada akar yang bisa menampung tanah maupun air. Dan yang terakhir, cuaca menjadi panas karena tidak ada tempat untuk berteduh. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Lalu apa yang dapat kalian ketahui atau dapat kalian simak dari video pembelajaran tersebut? Ya, benar. Dalam video pembelajaran tersebut kita dapat mengetahui mengenai kewajiban dan hak kita sebagai manusia dalam merawat tanaman. Nah, jadi kewajiban kita terhadap tanaman yaitu merawat tanaman dengan baik, memberikan tanaman pupuk, membudidayakan tanaman dalam pot, dan melestarikan dan menjaga tanaman tersebut. Sedangkan hak-hak kita sebagai manusia terhadap tanaman yang ada di sekitar kita yaitu memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian, memetik tanaman untuk menjadi hiasan, dan mengolah tanaman tersebut menjadi pupuk. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai kewajiban kita terhadap tanaman yang ada di sekitar kita, yaitu merawat tanaman dengan alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sebelumnya kepada kalian. Tapi sebelum itu, kita bentuk kelompok dulu sebanyak 5-6 orang. Setelah itu, kalian dapat berkumpul dalam kelompok kalian masing-masing ya. Ibu tunggu dari sekarang. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai cara menanam dan merawat tanaman dengan baik. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan satu buah pot berukuran sedang. Di sini ada tanah yang sudah Ibu campur dengan pupuk, air secukupnya, tanaman lidah buaya untuk kita tanam pada hari ini, dan kantong plastik untuk kita jadikan sebagai sarung tangan sederhana. Ya, kita bisa memulai dulu. Kita pasang dulu sarung tangannya. Setelah itu kita masukkan tanah ke dalam pot. Memasukkannya jangan semua ya, jadi secara sedikit-sedikit. Sambil dirapikan ya anak-anak.
kurang, jadi kita tambahin lagi. Nah, karena tanah yang terisi sudah lumayan banyak, kita masukkan lidah buayanya sambil dirapikan ya. Lalu kita tambah dengan tanah yang masih tersisa. Kita rapikan sisinya supaya tanahnya bisa menahan lidah buayanya secara kokoh. Jadi lidah buayanya itu tidak terjatuh. Nah, karena ini masih ada sisa lidah buayanya, bisa kita tambahkan di sini. Kita rapikan lagi. Ya, kita sambil rapikan lagi ya. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, bisa kita berikan air. Tapi untuk lidah buaya, airnya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, lidah buaya ini akarnya akan mengalami pembusukan. Jadi kita berikan air secukupnya saja. Ya, seperti ini. Jadi tanaman yang kita tanam ini harus kita rawat dengan baik supaya pertumbuhannya itu juga bagus dan tidak mengalami kematian seperti ini. Baik anak-anak, jadi bagaimana kegiatan kita di lingkungan sekitar pada hari ini? Ya, alhamdulillah kalau menyenangkan. Hari ini kita sudah belajar melaksanakan kewajiban kita terhadap tanaman yang ada di sekitar kita. Apakah kalian sudah mengerti cara merawat tanaman dengan baik? Sekarang, coba kalian diskusikan hal-hal apa saja yang dapat membuat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita menjadi layu bahkan mati. Ya, Ibu tunggu dari sekarang untuk kalian berdiskusi ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai berdiskusinya? Ya, baiklah. Lalu, hal apa saja yang dapat membuat tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kita menjadi layu dan mati dari hasil diskusi kalian tadi? Ya, benar. Jadi, dapat kita ketahui hal-hal apa saja yang dapat membuat tanaman atau tumbuhan tersebut menjadi layu dan mati itu seperti tanaman tidak diberi pupuk, tanaman tidak disiram, tanaman tidak terkena sinar matahari, dan pemberian air yang terlalu banyak dapat mengakibatkan tanaman menjadi layu bahkan mati. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, jadi anak-anak, kalian dapat menanam dan merawat tanaman yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar kalian menggunakan alat dan bahan seperti kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Selain itu, manfaat merawat dan menjaga tanaman ini sebenarnya sangat banyak, terutama untuk menjadikan lingkungan kita menjadi adem dan asri. Karena lingkungan yang asri dapat membantu kita dalam melakukan pernapasan. Karena tanaman tersebut menghasilkan oksigen atau O2
Jadi semakin banyak tanaman yang kita tanam, maka oksigen yang dihasilkan dari tanaman tersebut juga semakin banyak. Baiklah anak-anak, karena waktu kita hampir habis, mari kita ingat dulu materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, karena kita sudah melakukan kegiatan percobaan dalam merawat dan menjaga tanaman, maka kita simpulkan dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini tentang kewajiban dan hak kita sebagai manusia dalam menjaga dan merawat tanaman. Dengan merawat tanaman dengan baik, memberikan tanaman pupuk, membudidayakan tanaman dalam pot, menjaga kelestarian tanaman, memanfaatkan tanaman untuk konsumsi, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian, memetik tanaman untuk menjadikan hiasan, bahkan mengolah tanaman tersebut menjadi pupuk, merupakan kewajiban dan hak kita terhadap tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan doa bersama agar materi yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.